kegagalan tak akan pernah pun. Lebih baik pulang nama. Tuhan bersama Berikut, kita. kisah prajurit Kopassus lolos dari maut di Papua. 5 hari sembunyi di tumpukan mayat. Kisah heroik ditunjukkan para prajurit Komando Pasukan Khusus Kopassus, yang sebelumnya bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD, dalam merebut Papua dari Belanda. Mereka rela tidur di tumpukan mayat selama 5 hari hingga harus digigit semut merah. Keberanian pasukan elit TNI AD itu membuat Belanda mati kutu hingga memaksa negeri kincir angin itu angkat kaki dan menyerahkan tanah Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Setelah Belanda menyerah, prajurit Kopassus kembali dihadapkan aksi kelompok bersenjata peninggalan Belanda yang memberontak dan ingin memisahkan diri dari NKRI. Dikutip dalam buku, Sintong Panjaitan, Perjalanan Prajurit Para Komando, diceritakan bagaimana Sintong harus berjuang keras menundukkan kelompok pemberontak Lodewijk Mandarjan yang mengacau di Papua. Hal itu menyebabkan 14.000 orang terpaksa masuk ke hutan untuk menghindari kekerasan oleh kelompok bersenjata Lodewijk. Perjuangan Sintong pun melakukan pembersihan dan pengamanan akhirnya berhasil. Meski begitu, ada peristiwa menegangkan ketika nyawa Sintong nyaris saja melayang saat sebutir peluru melintas di atas kepalanya. Saat itu, tim RPKAD melakukan pembersihan di dalam kota kecamatan Warmare. Siang harinya tim RPKAD kembali ke Manokwari. Truk yang mengangkut pasukan harus melewati daerah perbukitan yang rawan terjadi penyergapan. Setelah berhenti di ketinggian, tim RPKAD termasuk Sintong turun dari truk untuk melakukan orientasi medan. Sintong duduk bersebelahan dengan KSI Intelijen Korem 171, Manokwari Mayor Kordeling yang sedang merokok. Tiba-tiba mereka ditembak oleh pemberontak dari jarak dekat yang hanya berjarak 6 meter dari arah jurang. Beruntung tembakan itu tidak mengenai kepala Sintong. Sebab pada saat bersamaan Sintong sedang menggaruk kaki yang digigit semut merah. Aksi heroik juga dilakukan prajurit 2 Prada Parjo pada awal-awal perebutan Irian Barat pada tahun 1961 sampai tahun 1962. Peristiwa tersebut berawal ketika pasukan gabungan Kopassus bersama pasukan gerak cepat PGT, yang kini bernama Korps Pasukan Khas Pasukan dipimpin Letnan II Letda In Agus Hernoto, diterjunkan ke dalam hutan rimba Papua. Dalam upaya penyusupan, Parjo bersama rekan-rekannya disergap pasukan Korps Marinir Kerajaan Belanda Korps Mariniers di daerah Fakfak. Karena kekuatan yang tak seimbang membuat pasukan gabungan terdesak. Berdasarkan instruksi yang diberikan pimpinan, jika kalah jumlah maka seluruh prajurit harus mundur ke dalam hutan. Ketika keadaan tenang, pasukan gabungan ini pun keluar dari hutan untuk kembali melakukan penyusupan. Namun, pasukan gabungan ini dikejutkan dengan kondisi sebuah kampung yang telah rata dengan tanah akibat dibakar tentara Belanda. Melihat kondisi pasukan gabungan yang mulai menurun, Letda In Agus Hernoto memutuskan untuk beristirahat di sebuah kebun pala. Belum sempat melepas lelah, tiba-tiba muncul serangan mendadak dari pasukan marinir Belanda. Kontak tembak pun tak terelakkan. Dalam pertempuran itu, Agus Hernoto mengalami luka tembak di kedua kakinya. Di kemudian hari, kedua kaki Agus Hernoto harus diamputasi karena membusuk. Sementara itu, pertempuran sengit tersebut membuat 3 anggota PGT dan 2 anggota RPKAD gugur dalam pertempuran. Begitu juga Parjo, dia pun roboh usai terkena terjangan peluru tentara Belanda. Gencarnya serangan dari pasukan Belanda membuat Parjo harus menyelamatkan diri. Parjo kemudian merangkak, bergerak perlahan untuk bersembunyi di balik jasad rekan-rekannya yang telah gugur. Parjo menyamar seolah-olah telah tewas demi menyelamatkan diri. Apalagi, usai pertempuran tentara Belanda melakukan patroli. Keadaan itu membuat Parjo tidak bisa bergerak. Bahkan, Parjo harus tidur selama 5 hari di antara jasad teman-temannya yang telah gugur dalam pertempuran. Upaya penyelamatan itu pun membuahkan hasil. Parjo akhirnya diselamatkan oleh warga setempat yang membawanya ke